Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, senantiasa menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan sebaik-baik daripada kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan adalah sesuatu di mana kita berada di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, menggali, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kita tentang mempelajari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13 dari silsilah kaidah al-lughah al-arabiyah. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang satu macam dari macam-macam i'rab. Kita telah sampaikan bahwa al-i'rab yang terjadi pada isim, i'rab yang terjadi pada isim, itu ada 3 kelompok, ada 3 macam. Yang pertama adalah i'rab marfu'. Yang kedua adalah i'rab yang mansub. Dan yang ketiga adalah i'rab yang majrur. Masing-masing dari i'rab tersebut ada bagian-bagian tersendiri. I'rab yang marfu' ada beberapa isim yang selalu i'rabnya marfu'. Demikian pula i'rab yang mansub, demikian pula i'rab yang majrur. Lah kita masih dalam pembahasan yang pertama, di mana ada isim-isim yang dalam hal i'rab itu selalu di i'rab marfu', atau yang selanjutnya disebut dengan istilah al-marfu'at, yaitu isim-isim yang selalu marfu'. Nanti setelah itu akan kita bahas yang kedua, isim-isim yang selalu mansub, atau yang disebut dengan istilah al-mansubat, isim-isim yang i'rabnya selalu di i'rab mansub. Kemudian nanti yang terakhir kita akan lanjutkan, yaitu isim-isim yang selalu di i'rab majrur, atau yang disebut dengan istilah al-majrurat. Baiklah, kita masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu isim-isim yang selalu di i'rab marfu', atau yang disebut dengan al-marfu'at. Dan al-marfu'at atau isim-isim yang di i'rab marfu', kita telah melewati 4 pembahasan. Ya, kita telah melewati 4 pembahasan isim yang i'rabnya selalu marfu'. Apa saja? Yang pertama adalah al-mubtada.
Ya, yang pertama adalah al-mubtada, yaitu isim ya, yang ma'rifat ya, yang jatuh di awal kalimat. Isim, rafa, kemudian ma'rifat jatuh di awal kalimat. Itulah mubtada. Ya, kalau kita mengatakan misalkan Muhammadun talibun. Ya, Muhammad adalah seorang murid. Maka kata Muhammadun talibun, Muhammadun itulah mubtada. Dan mubtada dalam hal i'rab selalu di i'rab marfu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-khabar. Ya, khabar dalam hal i'rab juga selalu marfu. Khabar artinya adalah penyempurna makna mubtada. Sebuah kalimat tidak akan sempurna apabila hanya ada mubtada saja dan tidak ada khabarnya. Ya, khabar adalah penyempurna makna mubtada. Dengan mubtada dan khabar inilah akan membentuk sebuah kalimat atau membentuk sebuah jumlah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, dalam contoh yang tadi kita sebutkan, Muhammadun talibun, maka talibun itulah khabarnya. Ya, dan khabar pasti selalu marfu. Kita mengatakan talibun khabarun marfu'un bidhammah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sudah kita lewati juga dari i'rab isim yang selalu marfu'. Yang ketiga adalah isim kana. Ya, adalah isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada yang telah didahului oleh fi'il kana atau saudara-saudara kana. Ya, jadi yang ketiga adalah di antara i'rab isim yang selalu marfu adalah isimnya kana dan atau saudaranya kana. Kalau kita dalam contoh misalkan kita mengatakan ya, contoh tadi Muhammadun talibun, kalau ditambahkan fi'il kana akan menjadi kana Muhammadun taliban. Kana Muhammadun taliban, ya. Maka di situ Muhammadun dialah isim kana dan isim kana juga marfu. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas juga di antara isim-isim yang i'rabnya selalu marfu. Yang keempat adalah khobaru inna. Ya, khobar inna atau khobar saudaranya inna. Yaitu apa? Khobar inna adalah khobarnya mubtada yang didahului oleh inna. Ya, khobarnya mubtada yang didahului oleh inna atau saudara-saudara inna, ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Kita mengatakan misalkan inna Muhammadan talibun. Inna Muhammadan talibun. Sesungguhnya Muhammad adalah murid, ya, adalah seorang santri. Di situ dalam contoh tadi talibun adalah khobaru inna. Dan khobar inna i'rabnya adalah marfu. Inilah 4 al-marfu'at yang sudah kita lewati dari isim-isim yang selalu i'rabnya pasti dibaca marfu. Pertama apa tadi? Mubtada. Ya, kemudian yang kedua adalah khobar, ya, khobarnya mubtada. Kemudian yang ketiga adalah isimnya kana atau saudaranya kana. Ya, kemudian yang keempat adalah khobarnya inna atau saudaranya inna. Ya, inilah 4 al-marfu'at yang sudah kita pelajari dan sudah kita lewati. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang ke-13 ini, kita masih melanjutkan tentang pembahasan al-marfu'at. Karena al-marfu'at masih menyisakan 2 pembahasan. Ya, isim-isim yang selalu dibaca marfu' jumlahnya ada 6. Ya, jumlahnya ada 6. 4 diantaranya sudah kita lewati dan sudah kita pelajari alhamdulillah. Sekarang akan kita lengkapi ya 2 di antara isim-isim yang selalu dibaca marfu. Apa saja? Kita lihat di pembahasan kita dalam modul pada pertemuan yang ke-13. Ya, ada satu materi yang akan kita bahas yaitu tentang pembahasan al-fa'il dan naibul fa'il. Yang kita bahas adalah ada 2 istilah yang baru. Pertama adalah al-fa'il dan yang kedua adalah naibul fa'il.
inilah dua isim yang selalu akan dibaca rafa. Ya, sehingga isim-isim yang selalu dibaca rafa akan menjadi 6. Ya, akan menjadi 6 kelompok ya yang selalu dibaca rafa. Baik. Apa target kita dalam pertemuan ini? Pertama, kita harus bisa mengetahui tentang definisi daripada al-fa'il, kemudian definisi daripada naibul fa'il. Ya, kita harus bisa membedakan antara keduanya. Kemudian ya, yang kedua adalah kita akan mengetahui hukum-hukum fa'il apabila dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Ya, akan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat atau sebuah jumlah ya, di mana akan ada tata aturan dalam menyusun sebuah kalimat yang dalam kalimat tersebut terdapat susunan fa'il. Ya, insya Allah nanti akan kita dapatkan tentang pembahasan ini dalam pertemuan kita yang ke-13 ini. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita tentang pembahasan al-fa'il dan naibul fa'il. Disebutkan di dalam kitab kita pada halaman 83 bahwa termasuk isim-isim yang selalu dirafa. Artinya di antara isim-isim yang marfu selain 4 kelompok isim yang sudah kita bahas, adalah yang kelima dari isim-isim yang selalu dibaca rafa adalah al-fa'il. Adalah al-fa'il. Apa dan siapa itu al-fa'il? Al-fa'il ialah isim rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Ini definisi dari al-fa'il. Jadi al-fa'il ialah isim yang rafa, ya. Jadi isim yang rafa, kemudian yang menjadi ciri dan tanda dari fa'il adalah isim yang rafa ini akan jatuh setelah fi'il. Ya, jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Dan dia adalah merupakan pelaku atau yang sering kita sebutkan dengan istilah subjek. Jadi subjek kalimat itulah fa'il. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah subjek. Ya, dalam sebuah kalimat. Ya, subjek artinya pelaku. Nah, pelaku dalam bahasa Arab itulah yang diistilahkan dengan istilah al-fa'il. Jadi al-fa'il artinya adalah subjek, artinya adalah pelaku. Ya, maka suatu fa'il, maka dia itu adalah isim yang marfu, yang rafa, kemudian letaknya, ini yang paling penting adalah letaknya fa'il itu harus jatuh setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Ya, tidak boleh sebelum fi'il tetapi setelah fi'il. Oleh karenanya, yang membedakan antara isim rafa fa'il dengan isim-isim rafa yang sebelumnya, itu dari mubtada dan khobar, adalah kalau mubtada dan khobar, ya, kalau mubtada dan khobar dua-duanya adalah isim yang marfu dan kalimatnya akan membentuk sebuah susunan yang disebut dengan jumlah ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah karena mubtada adalah isim. Maka mubtada dan khobar akan membentuk sebuah jumlah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Adapun fa'il, ya, maka fa'il selalu didahului oleh fi'il. Ya, karena fa'il akan jatuh setelah fi'il. Maka berarti jumlah yang akan terbentuk, ya, adalah jumlah fi'liyah. Karena kata yang pertama kali muncul dalam kalimat adalah fi'il, ya, fi'il, kemudian setelahnya adalah fa'il. Ya, maka jumlah yang akan terjadi adalah jumlah fi'liyah. Apa contoh dari al-fa'il? Kita sebutkan di sini 2 contoh. Contoh yang pertama, kalau kita mengatakan qama zaidun. Dalam contoh yang pertama, qama zaidun, artinya adalah Zaid telah berdiri. Kalau kita tanya, ya, dalam contoh ini siapa yang berdiri? Ya, siapa yang berdiri?
maka jawabannya adalah subjeknya. Dan berarti jawabannya adalah sebagai fa'ilnya. Kalau kita mengatakan qama Zaidun, ya, Zaid telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Ya, maka Zaid itulah al-fa'il. Ya. Taib. Dalam contoh yang kedua, dhahaba at-talibani ilal madrasah. Dhahaba at-talibani ilal madrasah. Artinya dua orang murid, ya, dua orang siswa, ya, keduanya telah pergi ke sekolah. Kalau kita tanya siapa yang pergi ke sekolah, jawaban dari pertanyaan ini dialah subjek. Artinya dialah fa'ilnya, ya. Jawabannya adalah yang pergi ke sekolah adalah dua orang siswa. Maka at-taliban, ya, at-talibani inilah yang disebut dengan al-fa'il. Ya. Jadi dalam dua contoh ini kita perhatikan, dalam contoh yang pertama qama Zaidun. Dalam contoh yang kedua, dhahaba at-talibani ilal madrasah. Kata Zaid dan kata at-taliban, itulah yang disebut sebagai al-fa'il. Kenapa? Karena keduanya adalah isim. Ya, keduanya adalah isim, ya, yang rafa. Kemudian isim tersebut jatuh setelah fi'il. Dalam contoh yang pertama, qama Zaidun, kata Zaid itu jatuh setelah fi'il qama. Kemudian dalam contoh yang kedua, dhahaba at-taliban, at-talibani jatuh setelah fi'il dhahaba. Karena dhahaba adalah fi'il. Ya. Jadi inilah definisi daripada al-fa'il. Oleh karenanya kalau kita i'rab, dalam contoh yang pertama, qama Zaidun, ya, i'rabnya kata Zaid adalah Zaidun fa'ilun, ya, kemudian marfu'un. Ya, Zaidun adalah fa'il, bukan mubtada, bukan khobar, ya. Kenapa? Karena dia jatuh setelah fi'il, maka kita katakan sebagai fa'il. Fa'ilun. Kemudian semua fa'il, setiap fa'il itu pasti i'rabnya marfu'. Maka kita mengatakan fa'ilun marfu'un. Kemudian apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya kata Zaid? Karena Zaid adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Maka isim mufrad tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Sehingga kita katakan dalam i'rab Zaidun fa'ilun marfu'un bi ad-dhammah. Baik. Dalam contoh yang kedua, dhahaba at-talibani ilal madrasah. Bagaimana cara mengi'rab kata at-taliban? Kita katakan at-talibani fa'ilun. Ya, sama. Kemudian marfu'un, sama. Ya, hanya saja tanda rafa'nya berbeda. Kenapa? Karena at-taliban adalah isim mutsanna, isim yang menunjukkan jumlah bilangan dua, ya. Dan isim mutsanna ketika marfu' maka tandanya adalah dengan alif. Sehingga kita mengatakan at-talibani fa'ilun marfu'un bil alif. Nah, dalam dua contoh tadi, maka lafadz Zaid dan at-taliban, ya, keduanya marfu' sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Kenapa? Karena keduanya adalah yang menunjukkan kepada pelaku, ya, pelaku dari perbuatan, ya, berdiri dalam contoh yang pertama, atau perbuatan dhahaba, pergi dalam contoh yang kedua. Nah, inilah para ikhwan dan para akhwat tentang definisi dari al-fa'il. Jadi sangat mudah insyaallah. Yang penting kita mengetahui bahwa kalau dalam sebuah kalimat, ya, dalam sebuah jumlah itu didahului oleh fi'il, ya, entah fi'il madhi, entah fi'il mudhari', maka berarti setelah fi'il itu yang ada adalah fa'il, ya, yang akan ada adalah fa'il. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, fa'il boleh berbentuk dari isim mufrad maupun isim mutsanna maupun isim jama'. Ya, fa'il boleh dari isim mufrad. Kita mengatakan jaa Zaidun. Ya, telah datang seorang Zaid. Boleh juga dari isim mutsanna. Kita mengatakan jaa Zaidani. Telah datang dua orang Zaid. Boleh juga dari jamak mudzakkar salim. Kita mengatakan jaa Zaiduna. Ya, jaa Zaiduna dan seterusnya. Artinya fa'il, ya,
boleh disusun dari isim mufrad, boleh dari isim mutsanna, boleh dari isim jama'. Satu hal yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika membuat kalimat, ketika kita menyusun sebuah kalimat yang tersusun oleh jumlah fi'liyah, oleh fi'il dan fa'il, maka ketika fa'ilnya berupa isim mutsanna atau isim jama', maka fi'ilnya harus dalam keadaan mufrad. Ya, kita ulang lagi. Ya, ini adalah kaidah dalam pembuatan sebuah kalimat. Di mana kaidah ini para ikhwan dan para akhwat itu berbeda dengan kaidah ketika kita membuat susunan mubtada dan khobar. Ya, kita ingat dalam pembuatan kalimat yang berpola tersusun dari mubtada dan khobar adalah apabila mubtada'nya mufrad, khobarnya mufrad. Apabila mubtada'nya mutsanna, khobarnya mutsanna. Apabila mubtada'nya jama', khobarnya jama'. Itu pola penyusunan dalam jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar harus sama dalam bilangannya. Harus sama dalam bilangannya. Bilangan mubtada'nya dan bilangan khobar harus sama. Tetapi dalam susunan jumlah fi'liyah, di mana dalam jumlah fi'liyah itu yang ada adalah terdapat di sana fi'il bersama fa'ilnya, bersama subjek dan pelakunya, maka apabila fa'ilnya mutsanna atau fa'ilnya jama' sekalipun, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ya, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Makanya di sini kita sebutkan jika fa'ilnya mutsanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad, tidak mengikuti bilangannya fa'il. Ya, tidak mengikuti bilangannya fa'il. Artinya meskipun fa'ilnya mutsanna, meskipun fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap mufrad. Ya, ingat susunan jumlah fi'liyah itu berbeda dengan susunan dalam jumlah ismiyah. Dalam contoh di sini misalkan kita mengatakan qama ar-rajulani. Ya, qama ar-rajulani, telah berdiri dua orang laki-laki. Kita lihat dalam contoh ini. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kata ar-rajulani. Dua orang laki-laki, mutsanna. Ya. Maka meskipun fa'ilnya mutsanna, fi'ilnya tetap mufrad, qama. Artinya pada dhamir huwa. Ya, karena huwa adalah mufrad. Ya. Ketika fa'il kita ubah menjadi bentuk jama', kita mengatakan qama ar-rijalu. Ya, qama ar-rijalu. Di situ ar-rijal jama', yaitu jama' taksir. Ya, dan dia adalah sebagai fa'il. Meskipun demikian, maka fi'il tetap mufrad, qama. Nah, ya, fi'ilnya tetap mufrad, tidak boleh dibuat menjadi bentuk jama'. Ya, karena ini adalah kaidah dalam menyusunan jumlah yang tersusun dari mubtada, jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Dalam contoh yang pertama tadi, qama ar-rajulan, kalau kita i'rab ar-rajulani fa'ilun marfu'un bil alif. Kenapa dengan alif? Karena isim mutsanna, tanda rafa'nya adalah dengan alif. Kemudian dalam contoh yang kedua, qama ar-rijalu, istu ar-rijal, ya, i'rabnya adalah fa'ilun, ya, marfu'un bid dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena ar-rijal adalah jama' taksir, ya. Ar-rijal adalah jama' taksir, ya, mufradnya ar-rajulu, ya, jamanya ar-rijal, dan tanda i'rab, ya, tanda rafa'nya jama' taksir adalah dengan dhammah. Taib, dalam kalimat tersebut, maka sekalipun pelakunya lebih dari satu orang, baik mutsanna maupun jama', tetapi fi'ilnya tetap mufrad, artinya menggunakan dhamir huwa, tidak menggunakan dhamir huma, tidak menggunakan dhamir hum. Ya. Apabila tidak demikian, artinya apabila kita menyamakan fi'ilnya, kalau fa'ilnya, kalau pelakunya mutsanna, fi'ilnya mutsanna. Kalau fa'ilnya jama', maka fi'ilnya jama'. Misalkan seperti itu malah membuat sebuah kalimat yang salah. Ya, itu adalah susunan yang keliru. Dalam contoh misalkan kita mengatakan qamu ar-rijalu. Lihat, qamu dibuat jama' fi'ilnya. Sebagaimana ar-rijal juga jama', ya.
Susunan seperti ini dalam bahasa Arab justru adalah sebuah susunan yang salah dan keliru. Ya, ingat dalam jumlah fi'liyah, ya apabila sebuah kalimat didahului oleh fi'il, maka fi'il harus dalam kondisi mufrad, dalam dhamir huwa. Meskipun fa'il atau subjek adalah bilangannya mufrad atau mutsanna atau jamak. Nah, selanjutnya para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fa'il boleh dari isim mufrad. Yang kedua dari isim mutsanna. Yang ketiga dari isim jamak. Selanjutnya adalah fa'il boleh dari isim mudzakkar dan fa'il boleh dari isim muannats. Ya, subjek pelaku itu boleh dari isim mudzakkar dan juga boleh dari isim muannats. Namun apabila subjek atau fa'il itu adalah dari isim muannats, ya, dari isim muannats, maka fi'ilnya harus diberi tambahan ta yang disebut dengan ta'ut ta'nis. Kita ulang para ikhwan, ketika kita membuat sebuah kalimat, ya, diawali oleh fi'il, kemudian fa'ilnya berupa isim muannats, ya, berupa isim muannats, maka fi'il harus diberi tambahan ta. Ya, misalkan kalau kita mengatakan fi'il ja'a, ya artinya datang, ketika yang datang adalah seorang wanita. Misalkan kita mengatakan yang datang adalah Aisyah, ya, maka fi'il ja'a harus ditambahkan ta di akhirnya menjadi ja'at Aisyah. Ya. Kemudian fi'il qama artinya berdiri, ya. Qama artinya telah berdiri. Apabila yang berdiri adalah seorang wanita, misalkan seorang wanita, misalkan namanya Khadijah, ya, kita akan mengatakan qamat Khadijah dengan ada tambahan ta yang disebut dengan ta ta'nis. Jadi apabila fa'ilnya adalah muannas, maka fi'il harus diberi ta. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'il tidak diberi tambahan ta ta'nis. Ya. Baik. Menambahkan ta, ya, menambahkan ta ta'nis pada fi'il, ya, pada fi'il itu ada dua keadaan. Pertama, hukumnya wajib, ya. Yang kedua, tidak wajib. Jadi menambahkan ta ta'nis kepada fi'il ada yang hukumnya wajib. Kalau wajib berarti harus diberi ta. Kalau tidak diberi maka kalimatnya salah. Yang kedua, tidak wajib tetapi boleh. Kalau sekedar boleh maka silahkan diberi ta ta'nis, silahkan tidak. Ya. Kapan menambahkan ta ta'nis menjadi wajib? Kita baca dalam buku kita, dalam catatan penting. Disebutkan di sini bahwa fi'il itu wajib diberi ta ta'nis. Artinya ditambahkan ta, ya, di akhir lafadz fi'il. Kalau ja'a menjadi ja'at, ya. Kalau qoma menjadi qomat, dhahaba menjadi dhahabat, dan seterusnya. Pokoknya diberi, ya, tambahan huruf ta. Jadi fi'il wajib diberi ta ta'nis kapan? Apabila fa'ilnya adalah isim muannats hakiki. Ya, isim muannats hakiki. Masih ingat para ikhwan dan para akhwat bahwa isim muannats dulu setelah ketika kita membahas isim muannats, maka isim muannats itu dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah muannats hakiki, yang kedua adalah muannats majazi. Inilah pentingnya pelajaran yang dulu telah kita pelajari bahwa isim muannats itu ada dua macam. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Ya, apa di antara fungsinya? Di antara fungsinya adalah kita mengetahui perbedaan hukumnya di sini. Isim muannats hakiki adalah isim muannats yang menunjukkan satu manusia atau yang kedua binatang.
menunjukkan manusia atau binatang. Kalau muannas majazi adalah isim muannas yang tidak menunjukkan kepada makna manusia atau hewan. Taib, apabila fa'ilnya adalah isim muannas hakiki, menunjukkan manusia atau hewan, dan jatuh langsung. Letaknya fa'il tersebut adalah jatuh langsung setelah fi'il. Tidak ada pemisah. Jadi dalam susunan adalah pertama fi'il, ya, kemudian yang setelahnya adalah muannas hakiki. Dalam kondisi ini maka fi'il, ya, wajib diberi ta ta'nis. Ya, wajib diberi ta ta'nis. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan misalkan hadarat Zainabu. Hadarat Zainab. Kita tahu Zainab adalah nama seorang wanita. Berarti dia adalah muannas. Dan Zainab adalah muannas hakiki. Ya, menunjukkan kepada wanita. Maka ya, fi'il hadara harus atau wajib diberi ta. Kita mengatakan hadarat Zainabu. Ya. Kalau fi'ilnya kita ganti dengan fi'il ja'a, kita mengatakan ja'at Zainabu. Kalau fi'ilnya kita ganti dengan fi'il qoma, kita akan mengatakan qomat Zainabu. Kalau fi'ilnya kita ganti dengan fi'il jalasa, artinya duduk, maka menjadi jalasat Zainabu. Ya, demikian seterusnya. Yang kedua, demikian pula kalau fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari di sini ya. Jadi kalau fi'il mudhari maka ta ta'nis letaknya di awal. Kalau fi'il madhi ta ta'nis letaknya di akhir, seperti tadi hadarat itu ta ta'nis. Jalasat itu ta yang di akhir. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari maka ta ta'nis berada di awal. Ya, di sini contohnya adalah tahduru Zainabu. Ta, ya, itulah ta ta'nis. Ya. Kalau kita mengatakan tajlisu Zainabu, ta adalah ta ta'nis. Ya. Nah, intinya adalah apabila fa'ilnya muannas hakiki dan letaknya jatuh langsung setelah fi'il, maka fi'il itu wajib diberi ta, ya, baik fi'ilnya adalah berupa fi'il madhi ataupun fi'ilnya adalah berupa fi'il mudhari. Apabila fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka letaknya ta di akhir. Ya, tetapi apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari, maka letaknya ta adalah di awal. Nah, kemudian para ikhwan dan para akhwat, apabila fa'ilnya adalah muannas majazi, ya, apabila fa'ilnya adalah muannas majazi, atau fa'ilnya adalah muannas hakiki tetapi tidak jatuh langsung, artinya ada pemisah berupa lafadz atau kata yang memisahkan antara fi'il dengan fa'il. Dalam kondisi ini maka hukumnya tidak wajib menambahkan ta, namun sekedar boleh. Ya, silahkan diberi ta, silahkan tidak. Ya, kita katakan di sini apabila fa'ilnya adalah isim muannas majazi. Ya, isim muannas majazi adalah isim muannas yang tidak menunjukkan manusia atau binatang. Dan tidak jatuh setelah fi'ilnya. Artinya ada pemisah. Ya, ada pemisah antara fi'il dengan fa'il yang muannas. Kalau ada pemisah, entah fa'ilnya itu muannas hakiki atau muannas majazi, kalau dipisah maka hukumnya adalah tidak wajib. Maka boleh diberi atau tidak diberi ta ta'nis. Ya, artinya memberi ta hukumnya sekedar boleh. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah kita mengatakan sara dengan tanpa tambahan ta, atau sarat dengan tambahan ta as-sayyarah. Ya, as-sayyarah artinya mobil. Ya, as-sayyarah secara jenis adalah masuk dalam golongan isim muannas. Ya, kenapa? Karena ada tanda dari tanda-tanda isim muannas, itu ta marbutah. Ya, as-sayyarah. Hanya saja as-sayyarah adalah muannas majazi karena tidak menunjukkan manusia atau binatang. Ya, maka fi'il yang mendahulinya silahkan diberi ta, silahkan tidak. Ya. Dalam contoh yang kedua kita mengatakan safara tanpa ta, atau safarat, ya, dengan tambahan ta, al-yauma Zainab.
pada hari ini Zainab. Lihat di sini fa'ilnya ataupun pelakunya adalah Zainab. Dan Zainab adalah muannas hakiki. Ya. Tetapi karena antara Zainab sebagai fa'il dan fi'ilnya yaitu Safar ada pemisah yaitu lafaz al-yaum, ya, ada pemisah yaitu kata al-yaum, maka fi'ilnya hukumnya tidak wajib diberi ta, melainkan boleh. Silahkan diberi, silahkan tidak. Ya. Kesimpulannya para ikhwan dan para akhwat adalah dalam membuat sebuah kalimat yang tersusun oleh fi'il dan fa'il. Ya, yang tersusun oleh fi'il dan fa'il. Yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, maka apabila fa'ilnya berupa isim muannas, ya, maka fi'il diberi ta ta'nis, diberi tambahan ta ta'nis untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah muannas. Ya. Menambahkan ta ta'nis ada dua keadaan. Pertama, wajib. Kapan? Apabila fa'ilnya adalah muannas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'il, tidak ada pemisah. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya boleh menambahkan ta, tidak wajib apabila fa'ilnya berupa muannas majazi, ya, atau muannas hakiki atau majazi tetapi ada pemisahnya. Nah, demikianlah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, masalah yang kelima dari isim-isim yang selalu dibaca rafa, yaitu al-fa'il. Ya, kesimpulannya adalah al-fa'il adalah isim yang rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, dan dia adalah sebagai pelaku. Kemudian kita teruskan masalah yang ke-6. Ya, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan al-marfu'at, yaitu isim-isim yang selalu dibaca rafa. Yang ke-6 di antara isim-isim yang selalu dibaca rafa adalah naibul fa'ili. Adalah naibul fa'il, seperti yang disebutkan dalam kitab kita halaman 85. Kita harus bisa membedakan antara al-fa'il dengan naibul fa'il. Apa perbedaan antara keduanya? Kita baca, naibul fa'il adalah isim yang rafa. Isim yang rafa jatuh setelah fi'il. Lihat, kalau kita lihat definisi daripada naibul fa'il, akan sama dengan definisi dari al-fa'il. Kalau kita membacanya sampai dalam kalimat bahwa naibul fa'il adalah isim rafa jatuh setelah fi'il. Sama. Apa yang membedakan antara al-fa'il dengan naibul fa'il? Yang membedakan adalah kalau naibul fa'il itu jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ya. Adapun kalau fa'il yang tadi sudah kita bahas itu jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Apa perbedaan antara keduanya? Para ikhwan dan para akhwat, telah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu bahwa fi'il apabila ditinjau dari subjeknya, apabila ditinjau dari disebutkan pelaku atau tidaknya, maka fi'il terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah fi'il mabni ma'lum, dan yang kedua adalah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang apabila pelakunya disebutkan, pelakunya dilafatkan, diketahui siapa pelakunya, itulah fi'il mabni ma'lum. Adapun yang kedua, ya, adalah fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang tidak diketahui siapa pelakunya. Ya, dahulu sudah kita pelajari. Perbedaan antara fa'il dengan naibul fa'il, apabila fi'ilnya adalah fi'il mabni ma'lum, maka isim rafa yang jatuh setelahnya kita namakan dengan al-fa'il. Tetapi apabila fi'ilnya adalah fi'il mabni majhul, maka isim rafa yang jatuh setelahnya kita namakan dengan naibul fa'il. Nah, oleh karena di sini definisi dari naibul fa'il adalah isim yang rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul.
ya, dan menempati tempatnya fa'il, artinya menggantikan posisinya fa'il. Ya, jadi perbedaan dengan fa'il adalah pada fi'il sebelumnya. Perbedaan antara naibul fa'il dengan fa'il adalah pada fi'il yang mendahuluinya. Kita lihat apa contoh dari naibul fa'il. Kalau kita mengatakan, misalkan, dalam contoh yang pertama, kita katakan tuktabu ar-risalah. Ya, tuktabu ar-risalatu. Artinya, sedang ditulis sebuah surat atau risalah. Ya, sedang ditulis. Pelakunya tidak diketahui, tidak disebutkan. Ya. Nah, dalam contoh yang kedua kita mengatakan qudiya al-amr. Ya, qudiya al-amru. Artinya telah diputuskan sebuah perkara. Sebuah perkara telah diputuskan, yang memutuskan tidak disebutkan. Ya, maka tuktabu dan qudiya itulah yang disebut dengan fi'il mabni majhul, sebagaimana yang dulu sudah kita pelajari cara mengubah bentuk fi'il mabni ma'lum menjadi bentuk fi'il mabni majhul. Silahkan dipelajari ulang cara menyusun dan merubah dari fi'il mabni ma'lum kepada bentuk fi'il mabni majhul. Nah, yang kita bahas adalah isim yang setelahnya. Kita tidak membahas fi'ilnya, tapi kita membahas isim yang setelahnya. Ya, di mana di situ kata ar-risalah dan kata al-amr itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai naibu al-fa'il. Bagaimana cara mengirabnya? Kita katakan dalam contoh tuktabu ar-risalatu i'rabnya adalah naibul fa'ili. Ya, kita katakan naibul fa'il bukan fa'il. Naibul fa'il, dan naibul fa'il itu pasti i'rabnya marfu'un. Sebagaimana fa'il marfu', maka naibul fa'il juga marfu. Kemudian tanda rafa'nya ar-risalah adalah dengan dhammah, sehingga kita katakan ar-risalatu naibul fa'ili marfu'un bidhammah. Dalam contoh yang kedua, qudiyal amru, ya, al-amru juga sama i'rabnya naibul fa'ili marfu'un bi ad-dhammah. Baik. Dalam contoh tadi lafaz ar-risalah dan lafaz al-amr, ya, keduanya marfu' sebagai naibu al-fa'il. Kemudian para ikhwan dan para akhwat, sebagaimana al-fa'il, sebagaimana fa'il bisa disusun dari isim mutsanna, bisa disusun dari isim mufrad, bisa disusun dari isim jamak. Maka demikian pula naibul fa'il. Ya, maka demikian pula naibul fa'il boleh dari isim mufrad, boleh dari isim mutsanna, boleh dari isim jamak. Kemudian kaidah menyusun jumlah yang tersusun dari fi'il, ya, dan fa'il sama persis dengan kaidah dalam menyusun jumlah yang tersusun dari fi'il dan naibul fa'il. Tadi kita sebutkan kaidah menyusun jumlah dari fi'il dan fa'il, di mana fa'il meskipun mutsanna atau jamak maka fi'ilnya mufrad. Maka demikian pula dalam naibul fa'il, meskipun naibul fa'il itu mutsanna atau jamak, maka fi'il mabni majhulnya tetap dalam keadaan mufrad. Kita mengatakan dalam contoh ini adalah duriba al-waladani. Telah dipukul 2 orang anak. Ya, meskipun yang dipukul 2 orang, maka fi'ilnya tetap mufrad, duriba. Ya, dalam contoh yang kedua kita mengatakan duriba al-auladu. Telah dipukul para anak-anak, ya, para anak-anak jamak, ya. Meskipun al-aulad itu jamak, maka fi'il tetap mufrad, duriba, ya, bukan dibuat bentuk jamak. Baik, dalam contoh yang pertama tadi al-waladan, kalau kita i'rab naibul fa'il marfu'un, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Karena al-waladan adalah isim mutsanna. Sedangkan dalam contoh yang kedua adalah duriba al-aulad, al-aulad i'rabnya adalah naibul fa'il, ya, marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena al-aulad adalah jamak taksir. Kemudian apabila tidak demikian, artinya apabila antara fi'il dengan naibul fa'il itu disamakan dalam bilangannya, ya, maka itu adalah sebuah susunan yang salah. Ya, kita contohkan di situ duribu al-auladu. Ini adalah contoh yang keliru, karena sekali lagi fi'il itu harus selalu mufrad meskipun fa'il atau naibul fa'il adalah berbentuk mutsanna atau
atau jamak. Nah, kemudian yang terakhir para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalam masalah hukum menambahkan tak ta'nis. Itu maka hukumnya sama. Ya, hukum menambahkan tak ta'nis pada fi'il mabni al-wum fa'il berupa isim muannas, maka fi'il mabni majhul ditambahkan tak ta'nis. Hukum menambahkan tak ta'nis ada dua macam. Pertama, wajib. Kedua, tidak wajib atau boleh. Kapan wajib? Sama seperti tadi. Kalau naibul fa'ilnya berupa isim muannas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'il mabni majhul. Ya, adapun kapan tidak wajib adalah apabila naibul fa'ilnya berupa isim muannas majazi atau apabila tidak jatuh langsung setelah fi'il. Ya, kita baca di sini ada catatan penting, yaitu fi'il mabni majhul wajib diberi tak ta'nis apabila naibul fa'ilnya adalah isim muannas hakiki. Apabila naibul fa'il muannas hakiki, ya, dan jatuh langsung fi'il mabni majhul, ketika itulah wajib diberi tak. Ya, apa contohnya? Kita mengatakan nusirat Zainabu. Lihat, nusirat Zainab, artinya Zainab telah ditolong. Ya, Zainab telah ditolong. Di sini Zainabu sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu nusira. Dan Zainab termasuk isim muannas hakiki karena menunjukkan manusia, ya, karena dia adalah nama seorang wanita, ya, dan letaknya jatuh langsung setelah fi'il, tidak ada pemisah antara fi'il dengan fa'ilnya, maka fi'ilnya harus diberi tak. Kita katakan nusirat, ya. Yang kedua, meskipun fi'ilnya adalah fi'il mudhari, kita mengatakan tunsaru Zainabu, ya, seperti tadi. Kalau fi'il madhi maka tak ta'nis berada di akhir. Adapun kalau fi'il mudhari maka tak ta'nis berada di awal. Adapun apabila naibul fa'ilnya adalah isim muannas majazi, apabila naibul fa'il adalah muannas majazi atau yang tidak jatuh langsung, ya, setelah fi'ilnya, ya, artinya ada pemisah antara fi'il mabni majhul dengan naibul fa'il, ada pemisah lafadz, maka hukumnya adalah boleh diberi tak, boleh tidak, ya. Hukumnya tidak wajib tetapi sekedar boleh. Apa contohnya? Kalau kita mengatakan, kita boleh mengatakan kutifa dengan tanpa tak atau kutifat dengan diberi tak. Al-wardatu. Apa artinya al-wardah? Al-wardah artinya adalah bunga mawar. Ya, bunga mawar. Al-wardatu, bunga, adalah muannas majazi. Kenapa? Karena tidak menunjukkan manusia dan atau binatang. Dia adalah bunga. Maka fi'il mabni majhul di sini boleh diberi tak, boleh tidak. Kita mengatakan kutifa al-wardatu atau kutifat al-wardatu. Ya, dalam contoh yang kedua kita mengatakan yurjamu atau turjamu. Kalau yurjamu berarti tidak ada taknya. Kalau turjamu berarti diberi taknya. Al-an az-zaniyatu. Ya, az-zaniyah adalah muannas. Muannas hakiki sebenarnya, karena az-zani artinya adalah seorang wanita yang berzina. Ia adalah muannas hakiki. Hanya saja karena dipisah dengan fiilnya dengan kata al-an, ya, dipisah oleh kata al-an, maka fiil boleh diberi tak, boleh tidak. Nah, dalam contoh yang pertama al-wardatu kita i'rab al-wardatu naibul fa'il marfu'un bi dhammah, sedangkan dalam contoh yang kedua az-zaniyatu, ya, naibul fa'il marfu'un bi dhammah. Inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dapat kita kesimpulan bahwa yang kelima dan yang keenam dari isim-isim yang selalu dibaca marfu adalah yang kelima al-fa'il dan yang keenam naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il adalah isim yang rafa jatuh setelah fi'il. Isim yang rafa jatuh setelah fi'il.
Kalau fi'ilnya fi'il mabni ma'lum, maka dialah fa'il. Kalau fi'ilnya fi'il majhul, maka dialah naibul fa'il. Kemudian, baik fa'il maupun naibul fa'il boleh dari isim mufrad, boleh dari isim mutsanna, boleh dari isim jamak. Hanya saja apabila fa'il atau naibul fa'il dari isim mutsanna atau dari isim jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya, harus dalam keadaan mufrad karena susunan jumlah fi'liyah berbeda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka susunan mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Tapi kalau jumlah fi'liyah, secara bilangan fi'il harus selalu dalam keadaan mufrad, meskipun fa'il atau meskipun naibul fa'il, mutsanna atau jamak. Yang ketiga, baik fa'il maupun naibul fa'il boleh dari isim mudzakkar, juga boleh dari isim muannas. Apabila fa'il atau apabila naibul fa'il dari isim muannas, maka fi'il sebelumnya diberi tak ta'nis. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, maka tak ta'nis ditambahkan di akhir. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, tak ta'nis diletakkan di awal. Apa hukum menambahkan tak ini? Ada dua keadaan. Bisa wajib, bisa tidak. Kapan wajib? Wajib apabila fa'il atau naibul fa'il berupa muannas hakiki, menunjukkan manusia atau binatang, dan jatuh langsung setelah fi'il. Tidak ada pemisah. Ya. Dan hukumnya boleh atau tidak wajib apabila fa'il atau naibul fa'il adalah muannas majazi, tidak menunjukkan manusia atau binatang, atau ada pemisah ya berupa lafadz ya yang memisahkan antara fi'il dengan fa'il atau antara fi'il mabni majhul dengan naibul fa'ilnya. Inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selesai satu pembahasan i'rab, yaitu al-marfu'at. Ya, isim-isim yang selalu dibaca marfu', kalau kita kesimpulan ada 6 kelompok. Pertama adalah mubtada, ya, yaitu isim rafa' yang jatuh di awal kalimat. Yang kedua adalah khobar, di mana khobar adalah penyempurna mubtada. Ya, khobar biasanya jatuh setelah mubtadanya. Yang ketiga adalah isim kana. Yaitu apa isim kana? Yaitu mubtada apabila didahului oleh fi'il kana atau saudaranya kana. Kemudian yang keempat adalah khobar inna. Khobar inna adalah khobarnya mubtada apabila didahului oleh inna atau saudaranya inna. Itu juga marfu. Kemudian yang kelima adalah al-fa'il, dan yang keenam adalah naibu al-fa'il yang tadi sudah kita jelaskan. Dan setelah ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kepada i'rab yang kedua, yaitu al-mansubat, yaitu i'rab isim yang selalu di i'rab mansub. Ya, ada beberapa keadaan di sana. Kemudian setelah itu kita akan selesaikan dengan i'rab al-majrurat, yaitu isim-isim yang selalu di i'rab majrur. Nah, inilah yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa difahami dengan baik oleh seluruh peserta, dan mudah-mudahan ini menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan akan kita teruskan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.